Berikutnya, 4 algoritma yang sudah kita telusuri tadi, kalau kita bandingkan, maka di algoritma optimal tadi ada 1, 2, 3, 3 kali page fall. LRU ada 1, 2, 3, 4, 4 ya. Jadi ini 3 per 8. Ini 4 per 8. Yang Vivo ini ada 6 ya. Jadi ini 6 per 8. Kemudian clock value 1 bit ini 5 per 8. Oke. Dari contoh ini, manakah yang paling bagus performansinya untuk kasus yang diberikan? Kasus yang diberikan itu maksudnya urutan pengaksesan page-nya adalah seperti ini dan kuotanya 3. Mana yang paling bagus? Ya, yang paling bagus adalah yang page fall rate-nya paling kecil. Artinya apa? Jumlah page fall-nya itu paling sedikit, artinya pengaksesan ke harddisk-nya lebih jarang. Dengan demikian, algoritma Vivo ini yang menyebabkan performansi komputer turun karena terjadi 6 kali pengambilan data ke harddisk dari 8 kali pengaksesan page. Jadi lebih sering mengakses harddisk nih. Jadi algoritma Vivo menyebabkan kerja komputer akan sedikit melambat dibanding kalau pakai algoritma optimal. Tapi kita tahu tadi di awal bahwa algoritma optimal itu adalah algoritma yang tidak mungkin diimplementasikan karena hanya berdasarkan perkiraan nomor bits yang akan diakses berikutnya. Ya, ini hasil perbandingannya. Kemudian ini hasil perbandingan yang lain ya dari 4 algoritma tadi, hasil simulasi. Di grafik ini kita lihat adalah sumbu vertikalnya ini adalah page fall per 1000 reference atau 1000 pengaksesan page. Kemudian yang horizontalnya ini adalah number of frame allocated atau kuota setiap proses. Ini berapa page ya. Jadi kita bisa lihat misalnya kuota setiap proses itu 8 page atau tabelnya itu bisa berisi 8 page. Maka kita lihat di sini bahwa Vivo ini ya yang menyebabkan page fall yang tertinggi dan optimal yang paling rendah. Kalau kita tambahkan jumlah frame atau kuotanya, nah ini ternyata performansinya dari keempat algoritma itu hampir sama sekarang ya. Jadi yang tadi selisihnya cukup tinggi, sekarang Vivo sudah mendekati clock fallacy. Kalau kuotanya ditambah lagi, maka kita lihat ini semakin sedikit selisih page fall-nya. Apalagi kalau ditambah lagi jadi 14 ya, semakin kecil lagi. Jadi dari grafik ini kita bisa lihat bahwa semakin besar kuota yang diberikan untuk setiap proses, maka itu akan berakibat jumlah page fall rate-nya itu turun. Artinya pengaksesan ke harddisk-nya akan semakin jarang. Yang artinya kerja komputer akan semakin cepat. Kalau kuota jumlah page yang bisa ditaruh di RAM semakin besar. Tentu ya hal positif ini ada konsekuensinya, yaitu kalau kuota suatu proses semakin besar, otomatis jumlah proses yang bisa dimasukkan ke RAM itu tentu berkurang. Jadi itu adalah trade-off yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan apakah performansi yang akan diutamakan ataukah jumlah proses yang bisa ditangani oleh sistem operasi yang diutamakan. Baik, berikutnya kita akan coba lihat untuk model clock fallacy 2 bit. Di clock fallacy 2 bit, ini akan digunakan 2 bit
sebagai penanda. Yang pertama adalah bit use. Ini sama seperti di metode clock policy 1 bit. Yang kedua adalah bit M. Bit use disingkat dengan U yang artinya use, dan bit M singkatan dari modify yang artinya sudah diubah isinya atau belum. Kemudian memori ini seperti di clock policy 1 bit dianggap sebagai circular buffer yang artinya indeks akhir, paling akhir ini akan ketemu kembali dengan indeks paling awal. Kemudian ada pointer, sama seperti clock policy 1 bit ya. Kemudian karena ada dua bit use, ada dua bit penanda, U dan M, maka kombinasinya adalah keduanya bisa 0 semua, atau U-nya 1, M-nya 0, atau U-nya 0, M-nya 1, atau keduanya 1 semua. Nah, bagaimana algoritma di clock policy 2 bit? Di clock policy 2 bit ini, mula-mula setiap bit yang masuk, itu pasti bit use-nya 1. Yang artinya bit dimasukkan ke tabel bits atau ke RAM itu pasti dia untuk digunakan ya, sehingga bit use-nya 1. Namun bit M-nya pasti 0 karena bit yang baru masuk ya jelas itu belum dimodifikasi ya, masih seperti semula, belum ada perubahan apapun. Kemudian ketika ada page baru yang ingin dimasukkan karena kuotanya sudah penuh ya, tabel ini sudah penuh, maka akan dilakukan pencarian. Nah, di clock policy 2 bit ini ada beberapa siklus pencarian. Di siklus pertama, yang dicari adalah frame dengan bit use-nya 0 dan bit M-nya 0. Jadi yang keduanya, kedua bit penanda tadi 0 dan 0. Bit use 0 artinya sedang tidak digunakan. Kemudian M0 artinya isinya belum dimodifikasi sehingga bisa langsung ditimpa. Itu siklus pertama. Jika dalam pencarian siklus pertama belum mendapatkan yang kedua bit penanda tadi 0 semua, maka akan dilakukan siklus kedua. Pencarian siklus kedua ini tujuannya adalah untuk menemukan ya, frame di mana bit use-nya 0 dan bit M-nya 1. Kemudian di siklus kedua ini, ketika menemukan frame dengan nilai bit use 1, maka bit use 1 tadi akan diubah menjadi bit use 0. Jadi, bisa jadi di siklus pertama itu belum menemukan. Jadi di siklus pertama ini tidak dilakukan apapun, hanya mencari saja. Yang keduanya bit use dan bit M-nya 0. Kalau tidak ditemukan, maka dilakukan siklus kedua. Nah, di siklus kedua ini yang dicari adalah bit use 0 dan bit M-nya 1. Namun, di siklus kedua ada perbedaan dibanding siklus pertama, yaitu di siklus kedua ini selain mencari, juga sudah melakukan pengubahan nilai bit use dari 1 menjadi 0. Ini mirip seperti clock policy 1 bit ya, ketika mencari bit use 0 itu sekaligus mengubah bit use 1 diubah jadi 0. Nah, jika di siklus kedua ini belum menemukan juga, karena misalnya seluruh bit use-nya 1, maka akan dilakukan siklus yang ketiga. Nah, di sini pasti sudah menemukan frame yang bit use-nya 0, karena sudah diubah di pencarian tahap kedua tadi ya. Jadi di siklus ketiga ini pasti sudah ditemukan apa yang dicari. Demikian seterusnya, itu algoritma clock policy 2 bit. Nah, kita lihat contohnya.
Jadi di sini kita sudah bisa lihat kondisi frame nomor 0, 1 dan seterusnya. Kemudian letak pointernya mula-mula ada di sini. Kemudian akan ada page baru. Jadi mula-mula pointernya sudah ada di indeks nomor 4 ya. Frame nomor 4 ini. Di mana saat itu frame tersebut sudah diisi oleh page nomor 97. Bit juice-nya 0, bit M-nya 1. Nah, ini ketika akan memasukkan page yang baru, siklus pertama yang dicari adalah yang bit U dan bit M-nya sama-sama 0. Maka dilakukan pencarian. Ya. Siklus pertama tidak melakukan perubahan apapun, jadi ini nggak berubah, ini nggak berubah, ini nggak berubah, ini nggak berubah. Nah, di sini sudah menemukan frame dengan bit juice 0 dan M0. Maka page baru tersebut akan ditaruh di frame nomor 8 ini. Jadi di siklus pertama pencarian ini sudah langsung menemukan ya. Ini tentu kondisi yang kita lihat ini adalah sudah berjalan sekian lama ya, bukan penempatan yang baru. Kalau penempatan baru semua pasti bit juice-nya 1 semua. Jadi ini adalah sudah berjalan sekian kali siklus, kemudian ada page baru masuk, maka dilakukan siklus pertama untuk menemukan bit juice 0 dan 0. Nah, setelah naruh data di sini, pasti pointernya akan bergerak maju ke sini. Kalau ada page baru lagi, pasti akan ditaruh di frame nomor 9. Karena di sini kita lihat bit juice dan bit modify-nya keduanya 0.